dan waktu untuk menjawab kepada dua paslon akan dilatih sekitar 1,5 menit. Saya bingung memilih di antara kedua. Saya di antara dua pilihan karena dua-duanya anak waris saya. Dan tadi menindaklanjuti pertanyaan Pak Rukana bahwa apa sih yang bisa kalian banggakan? Ternyata dua-duanya juga jawabannya sama. Nah, ini perlu kejelasan di antara kedua biar kita tahu dan itu Bapak Ibu guru yang lain atau anak-anak di sini yang ini dengan pilihan kita. Apa sih keunggulan yang di luar yang tidak sama gitu? Mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah pernah ada, mungkin pengalaman organisasi atau dari pengalaman akademik, mungkin pernah ditonjolkan ya, karena dari tadi jawabannya hampir sama. Ya, itu aja. Terima kasih. Jawabannya Waktu sudah habis, untuk pertama dipersilakan 1,5 menit untuk menjawab. Baik, kepada Mas Devi, ya. Keunggulan kami dari segi pengalaman adalah saya sendiri pernah menjabat sebagai ketua OSIS di jenjang sebelumnya SMP. Sehingga pasti kami memiliki persiapan yang lebih baik lagi dalam memikir suatu organisasi. Saya juga memiliki pengalaman sebagai wakil ketua pelaksana klasmen terakhir kali, dan saya juga yang menjadi ketua pelaksana KAP yang akan dilaksanakan. Namun di sisi lain, kami sadar juga terdapat berbagai kekurangan kami, dan kami pasti akan selalu mengembangkan kekurangan kami itu agar menjadi resultat positif untuk dilakukan. Baik, untuk pertanyaan Mas Devi. Baik, jadi saya juga memiliki pengalaman di OSIS sebagai ketua OSIS di SMP dulu. Jadi dari situ saya juga punya pengalaman akan organisasi di mana cara mengatur waktu dengan baik dan di mana cara bersosialisasi dengan orang dengan baik. Nah, dari situ juga saya juga memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Nah, kelebihan saya itu saya orangnya totalitas akan satu hal dan konsisten. Kalau misalnya saya Baik, terima kasih atas pertanyaan SPP. Saya akan menjawabnya dengan sejelas-jelasnya. Tadi dikatakan untuk pasangan satu keduanya memiliki pengalaman. Saya juga punya pengalaman mengetuai suatu organisasi di gereja yang dimana beranggotakan lebih dari 100 orang. Dan saya di situ membuka acara yang baik, di mana saya juga acaranya berjalan dengan lancar. Jadi saya memiliki pengalaman yang baik, di mana saya bisa tahu bagaimana mengurus OSIS ini menjadi lebih baik. Dan juga bagaimana untuk tadi Miss Devi untuk melanjutkan pertanyaan Pak Rukana, jadi saya juga akan melanjutkan jawaban saya tadi. Bagaimana kita mengatur waktu di OSIS itu agar tidak terlalu nabrak dengan pendidikan di sekolah, di mana kita itu bisa mengambil waktu di luar sekolah. Jadi tidak serta-merta kami asal mengambil pelajaran. Menurut pengalaman juga saya sebagai ketua KAP, mungkin Brian ketua pelaksananya yang memimpin KAP dan stand-stand dan lainnya. Namun itu juga tidak berjalan tanpa dari saya. Saya ketua KAP, jadi saya juga tahu bagaimana bisa mengontrol hal ini dengan lebih baik. Baik, sekian dan terima kasih.
kembalikan kepada Miss Devi. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lain kepada Miss Ibu? Oke, terima kasih Evan. Selamat pagi Bapak Ibu dan semua hadirin. Selamat pagi untuk kedua paslon. Mungkin mau tanya, ada dua hal yang sudah kami rangkum. Tadi dari kesimpulan kalian berdua ini sama-sama mengadakan cup ya, betul ya? Oke, tujuannya tadi yang sudah kalian sampaikan adalah untuk mempromosikan sekolah, betul ya? Oke, dua-duanya sama ya? Oke. Pertanyaan Miss, kira-kira strategi apa dari masing-masing paslon? Selama ini yang Miss tahu mungkin nggak terlalu banyak kita mempromosikan di luar Jakarta Barat, sekolah-sekolah di luar Jakarta Barat. Lebih seringnya kita mungkin kebanyakan sukarnya itu di daerah Kalideres terutama ya, mungkin Jakarta Barat pun yang daerah-daerah Tanjung Duren dan sekitarnya mungkin agak jarang. Nah, yang Miss mau tanyakan, strategi kalian bagaimana caranya kalian mempromosikan cup di sekolah ini sampai di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Oke, ada satu lagi, masih boleh? Oke, satu lagi. Oke, ini Miss mengandaikan ya, jika ada undangan cup dari sekolah lain, terutama dari luar Jakarta Barat, kira-kira bagaimana cara kalian meyakinkan mengajukan proposal ke sekolah supaya di ACC untuk mengikuti cup? Dan satu lagi, bagaimana cara kalian membujuk sekolah supaya memfasilitasi? Karena yang kita tahu kelas 10 dan kelas 11 rata-rata belum punya SIM ya, betul ya? Bagaimana cara kalian berdua meyakinkan sekolah untuk memberikan fasilitas kendaraan untuk pergi ke sekolah lain untuk mengikuti cup, terutama cup yang mungkin jauh? Sudah selesai, masuk duluan bisa untuk menjawab sebagai guru. Jadi agar sekolah kita dikenal dari sekolah-sekolah luar, bukan cuma yang di sekitar Jakarta Barat, kita bakal buatin promosi kita lewat sosial media. Terus lalu juga kita kan cup ini mempunyai opening dan closing ceremony di mana saya tadi sudah mengatakan kita akan buat semeriah-meriahnya dan kita juga akan berusaha mengundang gestar di mana itu akan menjadi salah satu nilai plus kita agar sekolah-sekolah luar juga tertarik mengikuti cup kita, bukan hanya di Jakarta Barat tapi juga di luar Jakarta Barat. Kami akan berusaha mengundangnya juga dan juga kita akan meminta banyak sponsor untuk membuka stand di sekolah ini agar juga cup ini dapat berjalan lebih lancar. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana kita jika diundang ke sekolah luar, sekolah yang lokasinya cukup jauh, kita akan meyakinkan kepada pihak sekolah di mana kita itu sekolah kita ini memiliki skill yang luar biasa sebetulnya jika ingin dilatih terus, dan kita juga bisa tahu di mana kelebihan dan kekurangan talenta sekolah ini, di mana kita bisa memasukkan kelebihan supaya sekolah ini bisa mengikuti cup dari sekolah luar dan memajukan nama sekolah ini. Namun kalau memang ada di bidang yang kekurangan, kita tidak akan memasukkan bidang itu pada cup itu, karena kalau memang kita kurang di bidang itu, alhasil itu akan menjatuhkan nama sekolah kita. Jadi kita akan mengirim yang positif, yang merupakan kelebihan kita saja, dan juga kita akan meyakinkan sekolah. Lalu untuk fasilitasnya bagaimana dengan sekolah? Menurut saya kalau memang sekolah sudah menyetujui, kita akan mencoba untuk memakai fasilitas misalnya menyewa bus dan lain-lain. Selain itu juga OSIS memiliki kas sendiri di mana OSIS itu akan berusaha menyediakan fasilitas-fasilitas seperti makanan, minuman untuk menjaga stamina para peserta di sana. Terima kasih semuanya.
Silakan kepada paslon 1 untuk menjawab. Ya, baik, terima kasih. Sama halnya seperti yang telah dijabarkan oleh paslon 2, di mana kita memiliki sosial media. Sosial media adalah merupakan media massa di mana kita dapat menyampaikan suatu informasi dengan baik, sehingga melalui sosial media itu kita dapat menyampaikan pesan-pesan kepada sekolah-sekolah di luar, di sekitar Jakarta, bahkan sampai luar Jakarta. Dan kami akan merancang acara itu semenarik mungkin, semoga mungkin sehingga dapat menarik daya tarik bagi sekolah-sekolah luar. Ada pula hubungan organisasi dengan sekolah-sekolah luar. Jadi organisasi OSIS ini tentunya kita memilih orang-orang yang berkualitas, yang memiliki hubungan antar sekolah yang baik, sehingga mereka dapat menyiarkan melalui mulut ke mulut. Dan ada hal lain juga, memiliki hubungan sponsor. Seperti kita tahu, kita sekarang di Instagram ataupun di berbagai sosial media lainnya ada yang namanya hubungan kerjasama ataupun partnership, sehingga dengan hal ini hubungan kerjasama pastikan kita dapat memamerkan acara yang kami buat. Pada poin kedua adalah mengajukan untuk mendaftarkan kamp-kamp yang memiliki jarak yang lebih jauh. Tentu akan kami diskusikan dengan guru-guru terkait dengan tim yang akan diperlombakan, sehingga jika kita benar-benar berkompetensi dan sekolah kita siap untuk berlomba, pasti semaksimal mungkin akan kami support, akan kami bawakan ke meja kepala sekolah dan kami dukung untuk berlomba. Baik, saya ingin menyampaikan pertanyaan untuk pertanyaan pertama tentang strategi kita untuk mempromosikan acara sesuatu itu dengan lebih besar. Jadi saya ingin menekankan pada poin dari Waktu sudah habis. Terima kasih. Dikembalikan kepada saya. Sesi pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki sesi 2, yaitu sebelumnya sesi pertama masih ada pertanyaan dari Miss Vero. Waktu di depan Ibu silakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk panitia. Tadi saya sudah dikasih waktu untuk bertanya, tapi saya maksa. Karena pertanyaan saya adalah pertanyaan yang penting dan menurut saya yang harus kalian pikirkan. Saya nggak butuh banyak jawaban, saya butuh perlindungan kalian berdua untuk semua hal calon ketua OSIS. Saya butuh perlindungannya dan tolong dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Saya bertanya berdasarkan banyak hal yang sering terjadi pada saat kita pemilihan OSIS, yaitu pada saat kalian nanti terpilih menjadi ketua OSIS, kalian butuh pengurus-pengurus, butuh orang-orang yang tentu akan mensupport kalian di dalam kalian akan melaksanakan program-program kalian. Nah, hal-hal yang sering terjadi adalah untuk sebagai pengurus OSIS biasanya sudah dikuotakan. Misalnya dibutuhkan 30, 20 sampai 30 siswa. Dan dari apa yang sudah dari calon-calon pengurus yang sudah mengikuti, yang sudah dipersiapkan, kadang-kadang dan sering kali terjadi adalah mereka tidak memenuhi kriteria. Kriteria secara khusus kita tidak punya, ya. Tetapi dua hal yang penting adalah satu, tidak terganggu dari segi akademiknya, dan yang kedua yang lebih penting lagi adalah tentang karakter. Seperti tadi kita sudah mendengarkan khutbah dari Pak Donald bahwa menjadi pemimpin yang utama adalah mempunyai karakter yang baik. Nah, yang sudah-sudah kadang-kala kami sebagai Dewan Guru menemukan bahwa banyak anak-anak yang mempunyai karakter yang kurang tepat
tepat, yang kurang pas untuk menjadi anggota OSIS atau pengurus OSIS, tapi ternyata harus masuk di kepengurusan tersebut dengan alasan kuota. Nah, saya bertanya, atau mungkin ini menjadi permenungan dari kedua calon ketua OSIS ini, apa yang akan kalian lakukan apabila kalian menemukan calon-calon pengurus yang tidak mempunyai karakter atau kapabilitas lain untuk menjadi pengurus? Karena menurut saya sebagai pengurus OSIS tidak hanya kemauan saja, tetapi juga mempunyai kapabilitas dari akademik maupun karakter. Dan saya secara pribadi lebih mengutamakan karakter. Kalau tidak mempunyai karakter yang baik, itu semua akan menjadi contoh yang tidak baik untuk anggota OSIS secara keseluruhan. Sedangkan kita sedang berjuang untuk membentuk pribadi-pribadi anak-anak SMA Masjid Kemuliaan yang mempunyai karakter yang baik.